Tahun 2023 memang baru berjalan 9 hari, tapi dinamika politik di tataran elit kini telah berada di titik yang cukup rumit. Belum selesai dengan reshuffle, kini para politisi tengah adu argumen tentang sistem proporsional tertutup. Seluruh partai yang kini ada di parlemen, kecuali PDI Perjuangan, dengan tegas menolak sistem ini. Tidak ada lagi tuh yang namanya Koalisi Perubahan, atau Koalisi Indonesia Bersatu, atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau soal sistem pemilu, semuanya maunya terbuka. Hanya 8 partai kontra 1 partai. Sistem proporsional tertutup memang sangat pelik. Keputusan partai dapat diklaim sebagai representasi kehendak rakyat, walaupun nanti mungkin rakyat tidak punya kuasa memilih siapa tepatnya calon wakil rakyat yang mereka inginkan. Rakyat dipaksa hanya memilih partai dan merelakan nama-nama yang lolos ke parlemen berdasarkan keputusan partai. Sangat mungkin ada calon wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat namun tidak terpilih karena kalah nomor urut. Ada kecemasan jika seharusnya para caleg itu mendekatkan diri kepada rakyat, sistem pemilu tertutup justru akan mendorong para caleg untuk lebih dekatnya itu kepada elit-elit partai. Dengan demikian, akankah demokrasi yang secara umum kita ketahui sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh partai, dan untuk kepentingan para elit? Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo pemirsa BTV, semuanya dimanapun Anda berada, selamat datang di Kasih Paham. Saya Pangeran Syahan. Kita masuk memang kepada tahun politik ini, tahun 2023. Setiap minggu pasti isunya ada aja yang baru dan ada aja yang hangat. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, satu isu yang sebenarnya kalau kita tanya kepada para senior-senior kita ini sudah selesai dibicarakan sebenarnya, tapi sekarang kembali menjadi pokok permasalahan. Itu adalah soal wacana kembalinya sistem pemilu proporsional tertutup. Dan sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Di sebelah kiri saya, Bang Andi Malarangeng dari Partai Demokrat. Selamat malam. Terima kasih Bang Andi atas kehadirannya. Dan juga Mas Devi Karno dari Partai Golkar. Terima kasih. Siap, selamat malam. Sehat? Sehat. Nih, kalau kita langsung aja nih Bang Andi nih kan. Pemilu kita sejak reformasi udah berapa kali? Udah 5 kali? Kira-kira total ya? Nah, yeah. Sudah 5 kali dan selalu ada progres di setiap kesempatannya. Selalu ada perbaikan. Tapi kenapa kita sekarang ini kok balik lagi ngomongin soal sesuatu yang sudah selesai? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Mestinya kita sekarang masuk dalam isu-isu konsolidasi demokrasi. Yang ada justru kita kok mau mundur ke arah perdebatan yang 23 tahun lalu. Waktu ketika tahun 99 itu saya kebetulan adalah salah satu tim perumus, tim 7 yang dipercaya oleh pemerintah pada waktu Presiden Habibie untuk membuat rancangan undang-undang yang diserahkan kepada DPR. Rancangan undang-undang pemilu baru, partai politik, dan susunan kedudukan DPR, MPR, dan sebagainya. Pada saat itu, itulah perdebatan mau pakai tertutup. Kalau tertutup, zaman Orde Lama, Orde Baru, apa kita mau mempertahankan sistem semacam itu? Atau kita mau mencari yang lebih maju? Pada waktu itu pilihannya adalah pilihan proporsional terbuka, atau kita maju kepada sistem campuran. Campuran antara proporsional dengan distrik. Dan pada waktu itu, setelah kita diskusikan pada saat itu, ternyata udah kita maju aja, melompat aja, yaitu sistem campuran seperti di Jerman, yaitu ada distriknya, tapi masih ada proporsional supaya partai juga masih punya ruang untuk menempatkan tokoh-tokoh partai di dalam parlemen. Tapi sayangnya waktu itu ditolak oleh DPR dan katanya waktu itu DPR kita belum siap, ini bagus tapi belum siap, jadi lebih baik kita pakai dulu yang ada, sambil kita melanjutkan proses konsolidasi demokrasi, nanti kita melakukan perubahan-perubahan secara evolusioner. Dan itulah yang terjadi di tahun 2009, 2008, ketika Mahkamah Konstitusi setelah di judicial review, memutuskan untuk maju ke sistem proporsional terbuka. Yang tadinya memilih tanda gambar saja, yaitu Orde Lama, Orde Baru, kemudian awal reformasi, kemudian maju ke, kita pilih orang juga, kasih rakyat punya hak untuk memilih siapa yang ingin dipilihnya dan menjadi wakilnya di parlemen. Itulah yang terjadi mulai tahun 2009. Betul. Ketika
sistem proporsional terbuka dimulai, dan ini yang sudah kita 2009, 2014, 2019, dan tiba-tiba sekarang, loh kok tiba-tiba ada muncul, saya juga tidak tahu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita mau mundur ke sistem pemilu Orde Baru yang proporsional tertutup dengan macam-macam alasan yang bagi saya alasan yang tidak masuk akal. Kalau mau tidak puas dengan sistem proporsional terbuka, mari kita maju ke sistem campuran, yaitu sistem campuran yang seperti dilakukan di Jerman. Ya. Ada proporsional, ada distriknya. Yang sekarang kita lakukan ini kemajuan sudah 2000 dari proporsional tertutup. Sekarang ini modelnya sistem Finlandia. Yang kita pilih sekarang ini, dipakai sekarang ini, sistem Finlandia. Nah, mari kita maju, lebih maju lagi. Tapi bukan mundur ke belakang. Bukan mundur ke belakang gitu Bang Andi. Nah ini jadi menarik karena partai-partai politik ini kalau kita lihat Demokrat, Golkar ini kan posisinya berbeda, kepentingannya berbeda. Saya yakin juga menatap 2024 itu berbeda sebenarnya. Tapi kemarin itu duduk bareng semuanya. Duduk bareng semuanya ini. Saya rasa cuma momen itu doang nih yang bisa bikin Golkar dan Demokrat duduk satu meja nih kemarin dengan partai-partai lain. Enggak juga. Kalau soal itu kita masih banyak. Masih banyak dulu. Baru berkoalisi dulu. Dulu. Sekarang kan beda. Nah, tapi sebenarnya lepas dari apa yang direncanakan, apa keinginan Partai Golkar, tapi seberapa krusial sebenarnya, apakah ini memang kenapa kita ngomongin hal yang masih seperti ini, atau ada sinyalemen lain yang ditangkap mungkin oleh Partai Golkar, arahnya kemana nih kira-kira wacana ini? Ya, saya belum bisa mengatakan secara detail arahnya kemana, walaupun ada kekhawatiran dari rekan-rekan bahwa kemunduran di demokrasi dari sistem terbuka itu akan menjurus ke kemunduran lainnya. Bukan hal yang tidak mungkin. Nanti bisa pemilihan presiden pun juga sudah tidak lagi langsung lagi. Ini bagaikan membuka Pandora box gitu ya. Bisa kembali lagi, bisa merubah semuanya. Jadi ya banyak hal yang bisa terjadi, maka itu jangan sampai hal itu terjadi, kita cegah di awal. Jadi proporsional tetap terbuka. Hak yang sudah diberikan kepada rakyat 23 tahun yang lalu Bang ya. 23 tahun jangan lagi diambil gitu. Itu kedaulatan sudah di tangan rakyat. Rakyat sudah bisa memberikan hak untuk menentukan presidennya, kepala daerahnya, anggota DPR-nya, sampai dengan anggota DPRD-nya. Bahkan sampai kepala desanya pun juga sudah bisa ditentukan langsung. Kenapa ini dirampas kembali gitu. Itulah yang harus kita jaga. Oke, jadi kan sebenarnya dalam hal ini seia sekata lah. Tapi saya mau jadi devil's advocate di sini. Kan ada yang bilang, wah ini kalau terbuka ini pemilu liberal ini yang ongkosnya terlalu besar kan, yang sebenarnya itu menempatkan partai dalam posisi yang lebih lemah karena membiarkan individu-individu yang lebih berjaya. Kan harus dicalonkan oleh partai juga. Partai yang harus merekrut, menyiapkan hingga bisa nama itu masuk ke dalam daftar calon. Dan daftar calon itu juga kan ada nomor urut yang dibuat oleh partai. Memang dengan proporsional terbuka, nomor urut itu tidak menjadi hal utama karena rakyat memilih langsung. Nah, akan tetapi untuk masuk sebagai caleg itu kan juga harus melalui PDLT yang di partai itu harus jalankan. Jadi gitu. Betul sekali. Jadi kan partai sudah mencalonkan. Misalnya di suatu daerah pemilihan ada 10 calon, 10 kursi. Partai boleh merekrut 10 kadernya untuk masuk di dalam daftar calon itu. Itu hak partai. Yeah. Dan kemudian dikasih nomor berapa nih? 1-10 ini siapa nomor 1, siapa yang sampai nomor 10, itu juga hak partai. Nah, karena itu partai sudah cukup kuat di situ. Lalu kemudian kasih juga dong rakyat punya hak untuk memilih di antara 1-10 ini yang mana yang masuk di parlemen, yang mana yang saya paling suka. Bisa nomor 10, bisa nomor 7, nomor 3, bisa juga nomor 1. Tapi itulah hak rakyat. Nah, kalau dikatakan bahwa sistem proporsional terbuka ini mahal biayanya apa segala macam, ataupun juga ada lagi bilang, oh ini kan menimbulkan semacam kampanye biaya tinggi, politik biaya tinggi. Ya itu tergantung bukan pada sistem pemilu, tapi tergantung pada yang namanya campaign finance reform, reformasi sistem pendanaan kampanye. Ini yang sampai sekarang belum dilakukan dengan serius di Indonesia. Dan juga penegakan hukum. Jadi ada macam-macam di situ, bukan pada sistem pemilunya. Nah, jadi nggak ada alasan pada dasarnya untuk kembali lagi mengambil alih atau mengebiri hak rakyat untuk memilih hanya karena sekedar bahwa wah ini nanti ekonomi biaya tinggi untuk kampanyenya dan segala macam. Jadi kalau Bang Andi dan Mas Steve itu sebenarnya apa terlalu diada-adakan gitu alasannya atau bagaimana ini Bang Andi?
Ya kalau saya bilang sih gini, kalau namanya dalam kampanye ya, dimanapun ya, di Amerika ataupun juga di Singapura, biaya kampanye tidak ada yang murah, pasti tinggi. Tapi kembali lagi, terus apakah dikhawatirkan dengan karena biaya kampanye tinggi akan meningkatkan korupsi dan lain sebagainya? Lah itu kan tergantung ya sistem pemerintahannya, sistem pengawasannya. Nah jadi jangan disalahkan kepada satu sistem pemilihannya saja, akan tapi harus dilihat sistem secara keseluruhan, good governance-nya lah, apa namanya supervisory board-nya, itu semua itu harus saling berkaitan untuk memastikan bahwa perjalanan pemerintah berjalan dengan baik dan APBN terserap dengan sempurna dan juga tidak ada kecurian-kecurian ataupun kehilangan-kehilangan di situ. Baik, jadi kalau memang ada yang belum sempurna, belum berada dalam kondisi yang ideal, jangan sistemnya seluruhan dirombak, tapi diperbaiki apa yang masih kurang. Baik, dong. nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, Bang Andi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dikasih paham. Terima kasih Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kita masih membahas soal isu yang sedang menghangat kembali, soal wacana pemilu proporsional tertutup bersama dengan Bang Anil Marangeng dan juga dengan Mas Dev Laksono. Dan sudah bergabung bersama dengan kita lewat sambungan online Bapak Zainuddin Paru, Wasekjen DPP PKS. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Tadi kita udah lihat nih, Pak, udah mendengar pandangannya dari Demokrat, dari Partai Golkar. Satu isu yang selalu dikatakan kalau soal pemilu tertutup ini kan partai yang party ID-nya tinggi ini harusnya beruntung. Nah, PKS ini kan kader-kadernya kan solid nih Pak di berbagai daerah di mana loyalitasnya tinggi. Tapi apakah ini dirasa akan merugikan juga bagi PKS kalau sampai tertutup, Pak Zainuddin? Ya, jadi memang dalam kajian PKS bahwa proses tentang pilihan sistem pemilu antara terbuka dan tertutup itu kan sebuah proses yang panjang ya, dari dalam kesejarah pemilu kita. Jadi tahun 2000 pemilu tahun 55 sampai dengan tahun 99 adalah pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup. Kemudian mulai 2004 kita beranjak ke sistem proporsional terbuka, dan 2008 melalui putusan Mahkamah Konstitusi PU nomor 22 sampai 24 tanggal 23 Desember tahun 2008 semakin menegaskan bahwa memang pilihan terbaik adalah sistem pemilu dengan proporsional terbuka, dan ini sudah membawa dampak positif bagi perkembangan demokrasi kita yang cukup baik, di mana kepuasan politik dari para pimpinan partai politik tidak menjadi batu sandungan dan kekhawatiran bagi semua anggota partai yang sedang dalam amanah untuk duduk menjadi anggota legislatif di DPR. Artinya kami ingin mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itu telah memberikan kesadaran kepada kita dan kepada masyarakat secara luas untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di setiap 5 tahunan pemilu yang kita laksanakan itu. Dan ini memberikan penguatan bagi semua pihak untuk kemudian bahwa kalau begitu ya kita boleh dong ikut bersama-sama dalam semua partai politik, pilihan apakah PKS, ke Demokrat, ke Golkar, PDIP dan semuanya. Jadi mereka tidak ada kekhawatiran dengan latar belakang apapun mereka, baik sebagai profesional, apakah dokter, advokat, akuntan, untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam politik tidak ada kekhawatiran, karena mereka melihat bahwa pertarungan itu fair di lapangan dan ya suara terbanyak itu yang menentukan mereka duduk atau tidak di parlemen. Tapi kalau sistem tertutup ya segala sesuatunya ada di partai politik, dan nomor urut istilah mulai ada nomor urut peci dan nomor urut sepatu menjadi sesuatu yang tidak mengasihkan, tidak mengenakan bagi semua orang untuk kemudian ikut terlibat dalam partai politik. Dan oleh karena itu maka kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan dalam pemilu sejak tahun 99 sampai dengan 2019 itu adalah sesuatu yang memang kita harus terbuka dan menerima apa adanya, bahwa seperti inilah sistem pemilu. Apapun alasan yang diajukan oleh teman-teman yang sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian ada partai politik yang mendukungnya bahwa kita harus kembali pada sistem proporsional tertutup karena khawatiran ada
liberalisasi di sana, ketidakkompakan dalam partai politik, kemudian ada biaya yang besar, ada timbulnya kekhawatiran dan permasalahan konflik di lapangan, itu semua kan bisa dikelola oleh kita, oleh negara. Dan fungsi dari negara itu adalah memberikan jaminan partisipasi publik yang luas, dan fungsi itu kemudian dijawantahkan dengan menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, wasitnya ada Bawaslu, kemudian secara etik ditangani oleh DKPP, dan oleh karena itu maka sesungguhnya kekhawatiran-kekhawatiran itu ya diselesaikan dan diatasi dengan lembaga penyelenggara pemilu yang sudah ada itu. Dan kalau kemudian kekhawatiran itu dibiarkan, apa artinya kemudian kita menghadirkan KPU? Apa artinya kemudian kita menghadirkan Bawaslu, kemudian ada DKPP? Dan kalau tentang pemilu kemudian memberikan nilai yang besar gitu, biaya yang mahal, ya apakah betul bisa menjamin bahwa dengan sistem proporsional tertutup juga tidak ada uang yang dikeluarkan? Tidak mahal, tidak juga. Yang kita katakan Mas lebih jauh itu adalah kalau kemudian ini dibiarkan sistem proporsional tertutup menjadi pilihan, itu ujungnya adalah siapa yang dominan di DPR, anggota partai yang ikut dan terpilih menjadi anggota DPR, baik di DPR RI, kemudian baik Pak Zainuddin. Baik. Terima kasih Pak Zainuddin. Nanti kita akan kembali lagi ke Pak Zainuddin. Saya mau ke Bang Andi dulu. Tadi lagi-lagi dibahasan soal ini demokrasi dibilang terlalu mahal, tapi ada juga yang berpendapat seperti ini Bang Andi, bahwa pemilu terbuka ini memberikan ruang hanya yang paling menguntungkan yang populer. Jadi mungkin bisa aja caleg-caleg yang latar belakang atau kompetensinya tidak begitu cocok, lihat sih bisa artis gitu Bang ya. Sedangkan yang benar-benar berpendidikan, aktivis misalnya akan tersisihkan. Gimana dengan argumen seperti itu? Kalau dalam sistem tertutup, kemudian yang ada berkualitas, sudah kita coba sistem tertutup. Zaman Orde Baru sudah coba, zaman Orde Lama sudah coba, awal reformasi juga sudah kita coba. Nggak benar bahwa itu lebih berkualitas. Kenapa dalam sistem tertutup itu mau-maunya partai? Orang yang nggak dikenal di daerah itu kasih nomor 1 karena dia dekat dengan pimpinan partai, karena dia pintar cari-cari muka di pimpinan partai. Orang yang nggak dikenal masyarakat, bahkan nggak mengenal masyarakatnya, itu tiba-tiba nomor urut 1. Sementara misalnya kader-kader partai yang bagus-bagus nggak dikasih masuk jadi nomor 1, dikasih nomor 10. Bagaimana bisa terpilih? Nah, justru dengan sistem pemilu terbuka, sistem proporsional terbuka, rakyat bisa punya pilihan. Orang bisa dikenal. Kalau dibilang artis, banyak juga artis yang kalah kok. Buktinya di Partai Demokrat juga ada tuh artis-artis nggak menang dia, tapi ada juga yang dikasih nomor 7, nomor 6, ada nomor 10, terpilih jadi anggota Dewan DPR RI. Kenapa? Karena dia dikenal oleh masyarakatnya. Masyarakat juga mengenal dia. Tokoh-tokoh lokal muncul. Bukan hanya tokoh-tokoh nasional yang ada di DPP sana. Karena nggak bisa Anda menang kalau kadernya kader jenggot seperti jenggot saya ini, akarnya ke atas. Tapi Anda harus berakar ke bawah. Ya, itu di situ. Bisa saja artis kalau dia dekat dengan seorang teman saya dari Demokrat, misalnya ada Dede Yusuf. Dia dulu artis, pernah juga jadi wakil gubernur, sekarang jadi anggota dewan. Tapi kan dia karena dia dekat dengan rakyatnya, dia terus menyuarakan kepentingan rakyatnya, dia memperjuangkan kepentingan rakyatnya, ya dia terpilih. Kan begitu. Tapi kalau proporsional tertutup, udahlah bagaimana kalau begini? Kalau dia bilang, oh money politics nanti. Oh, dalam sistem proporsional tertutup, money politicsnya bisa di partai. Kalau saya kira-kira begini, mau dapat urut satu enggak? Wani Piro. Bagaimana kalau ada konglomerat yang berkuatur dengan pimpinan partai? Oke, aku kasih sumbangan sekian, tapi orang-orang ini yang dekat dengan yang orang-orang yang sudah dia pelihara kasih nomor 1 di daerah-daerah pemilihan itu. Bisa sekali terjadi. Maka karena itu sudah ini dengan proporsional terbuka, ada otoritas partai menentukan caleg-caleg dan nomor urutnya. Tapi berikanlah juga kesempatan rakyat untuk mempunyai hak memilih dari pilihan-pilihan partai itu yang mana yang dia paling suka. Yang mana yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kan itu kombinasi itu. Jadi kombinasi partai dengan kualitas calegnya. Tapi kalau dilihat seperti ini gimana Mas Dev? Kan kalau misalnya partai melakukan kaderisasi dengan benar gitu, maka kan harusnya kualitas kadernya
nggak beda jauh lah, Yeah. gitu. Jadi bukan karena kualitas individu gitu, Mas. Jadi gini, memang sekarang kita secara open aja ya. Kalau sistem proporsional tertutup, itu menguntungkan bagi partai-partai besar yang sudah memiliki jaringan yang begitu luas, kader begitu banyak. Jadi tidak perlu khawatir kekurangan kader, tidak perlu khawatir kurang orang untuk mengisi slot-slot itu di daerah. Nah, tapi kan kita bicara di sini adalah hak rakyat yang sudah diberikan, demokrasi yang sudah berjalan. Itu dari tadi bulak-balik kita bahas. Ya. Nah, terus kalau memang dikatakan bahwa yang tadi sempat disampaikan bahwa kekhawatiran terjadi money politik, terjadinya tokoh populer yang terpilih tanpa melihat kualitas orang, ya itu semua hanya alasan yang bisa dapat mudah dipatahkan dan terbukti berkali-kali. Yang tadi kayak Pak Andi bilang, popularitas itu tidak menjamin segala-galanya, itu hanya menjamin bahwa masyarakat kenal, tapi tidak menjamin bahwa masyarakat akan memilih. Karena sama juga gitu di Golkar juga gitu, ada beberapa yang populer tinggi, ada yang uangnya banyak sekali gitu, berani cetak baliho spanduk di setiap pojokan. Akan tetapi ketika lawan seorang figur yang benar-benar dikenal rakyat, dicintai rakyat, justru bisa mengalahkan figur-figur tersebut. Jadi ya a lot of things can be buy with money. Banyak hal bisa dibeli dengan uang, tapi tidak bisa semuanya bisa dibeli dengan uang gitu. Tapi kalau misal tadi mengacu dengan Mas Des bilang bahwa partai-partai besar akan diuntungkan, kenapa Golkar tidak mengambil posisi? Karena kita membela demokrasi, kita membela kepentingan rakyat di sini, gitu. Kalau hanya membela kepentingan kekuatan semata, ya pasti kita akan tidak berpikir lempeng. Tapi kita akan berpikir bahwa ini adalah hak rakyat, jangan lagi direnggut. Itu yang sudah terbaik yang masyarakat sudah miliki. Sistem kita memang masih dalam ever growing ya. Kita ini masih tinggal di dunia, jadi masih ada selalu hal yang perlu diperbaikin ke depannya. Jadi dalam demokrasi ada yang namanya democratic accountability, akuntabilitas demokrasi. Tadi juga Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim sempat singgung ya. Ada akuntabilitas demokrasi, di mana demokrasi itu akuntabilitasnya pada rakyat, demos kratos, rakyat, kedaulatan rakyat. Karena itu, kalau demokrasi mengabaikan asas kedaulatan rakyat, lalu di mana demokrasinya? Bahwa proses demokrasi itu sesuatu yang berproses, itulah makanya kita bilang kita ini masih dalam proses konsolidasi demokrasi. Tapi proses itu harus berlanjut dong, bukan mundur ke belakang. Nah, kalau salah satu itu tadi akuntabilitas, bagaimana sejauh mana sistem demokrasi di sebuah negara itu punya akuntabilitas yang kuat terhadap rakyat yang diwakilinya, yang diperjuangkannya. Semakin kuat dia punya demokrasi, akuntabilitas, semakin kita anggap sistem pemilu itu lebih baik kualitasnya dibandingkan yang lain. Makanya kita bicara tentang perbandingan sistem pemilu misalnya, bahkan perbandingan sistem demokrasi. Jadi itu bisa kita ada ilmunya di situ. Nah, kalau itu sekali lagi, kalau tidak puas dengan sistem pemilu terbuka, proporsional terbuka ini, mari kita coba maju. Bukan dengan mundur ke belakang, maju ke sistem campuran seperti di Jerman, di mana tetap ada proporsi partai, tapi ada juga sistem distrik. Sistem distrik itu adalah sistem di mana satu daerah pemilihan, satu kursi. First past the post gitu ya? First past the post, dan kecil. Jadi akuntabilitas jelas. Tapi kan masih ada proporsional seperti di Jerman. Misalnya 20% dari seluruh kursi parlemen itu diperuntukkan untuk kursi proporsional di mana daerah pemilihannya seluruh negeri. Jadi kalau misalnya sebuah partai dapat 10%, dari 20 kursi itu misalnya 100 kursi yang proporsional, 400 kursi untuk distrik. 20% ini kalau saya 100 kursi ini kalau partai saya, Partai Demokrat misalnya dapat 10%, maka dia 10% dari 100, 10. Maka nomor 1 sampai 10 itulah yang masuk ke parlemen. Di situ ada kombinasi. Itu kalau kita mau maju. Atau mau maju lebih lagi, kalau mau bicara tentang yang sistem pemilu yang mengurangi ekstremitas, kita milih yang model preferensial seperti di Australia. Itu membuat semua partai harus ke tengah. Betul. Karena dengan sistem preferensial, kalau Anda terlalu ekstrim, Anda tidak mendapatkan second vote atau third vote dari partai-partai lain. Tidak akan terakumulasi suaranya seperti Betul. itu, Bang Adi. Nah, sebenarnya terlepas dari apa yang kita bicarakan partai-partai ini, kan nanti keputusannya adalah ketika sidang judicial review Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana probabilitasnya. Tetap bersama kami di Kasih Paham.
Anda masih bersama dengan Kasih Paham, memberi pemahaman soal bagaimana sebenarnya posisi terkait dengan wacana isu pemilu proporsional tertutup. Dan telah bergabung bersama dengan kita Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, Mbak Ninis dari Perludem, dan juga Mas Adnan Maghribi dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Kalau dengerin partai politik nih, Mbak Ninis menolak. Karena mungkin kepentingannya juga kontra kayaknya sih sama pemilu tertutup ya. Tapi kalau untuk masyarakat, untuk rakyat, apa yang terbaik sebenarnya? Ya, kalau kita bicara sistem pemilu terbuka tertutup, debatnya memang nggak akan selesai gitu ya, karena ya masing-masing punya posisi, dan setiap pembahasan undang-undang pemilu ini salah satu isu variabel sistem pemilu yang pembahasannya selalu panjang gitu ya. Bahkan saya ingat di 2017 atau pembahasan undang-undang pemilu sebelumnya harus di voting tuh di paripurna karena memang nggak pernah ketemu. Nah, dalam memilih sistem ini kan kita pilih yang cocok buat sebuah negara gitu, dan pertimbangannya tentu banyak. Pertama soal bagaimana bisa sebuah sistem pemilu bisa memberikan representasi untuk masyarakat, itu kan harus jadi pertimbangan. Lalu dalam memilih sistem ini ya pilihannya pembuat undang-undang gitu ya, kesepakatannya pembuat undang-undang, lalu juga memperhatikan sejauh mana publik kita beradaptasi dengan sebuah sistem pemilu. Mengubah sistem pemilu nggak mudah gitu ya, bahkan mungkin dulu Mas Pangeran ingat dari mencoblos kita kan sempat mencontreng ya, itu kan nggak mudah juga buat publik kita gitu, apalagi kalau kita mau mengubah sistem pemilu. Bahwa sistem pemilu terbuka ada kekurangannya, 2019 kita merasakan kompleksitas luar biasa ya, tapi menurut saya itu kan karena pemilunya semua jadi satu hari yang sama, Pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD pada satu hari yang sama, dapilnya besar-besar. Jadi kalau bicara soal kompleksitas, sebetulnya juga bukan karena sistem pemilu proporsional terbukanya gitu, tapi karena kita ini pemilu borongan gitu ya dalam satu hari yang sama, ya, dan itu menurut saya jadi salah satu faktor ya tadi kompleksitas yang kita rasakan di pemilu 2019. Mas Adnan, kenapa kalau kita lihat nih, kan kita cara terbaik untuk melihat gimana temperatur cek masyarakat kan melihat isu sosial medianya apa, ngomongin apa kan. Banyak sekali isu yang menjadi bahan pembicaraan, tapi begitu ngomongin soal isu pemilu terbuka tertutup ini kayak adem-adem aja. Apakah mungkin juga publik perlu diedukasi lebih lanjut ini soal bagaimana implikasinya, Mas Adnan? Iya. Sebenarnya kita juga tidak bisa kemudian menjustifikasi ya, misalnya proporsional tertutup itu kita kemunduran atau misalnya tidak mewakili masyarakat atau mengambil hak masyarakat untuk memilih langsung para calon-calonnya. Tapi memang kita lihat misalnya penerapan proporsional terbuka sejak 2009 ya, itu kemudian kan misalnya di DPR kita itu ternyata masih menempati posisi tingkat kepercayaan publik masih di bawah. Artinya meskipun sistemnya proporsional terbuka, asumsinya masyarakat berhak memilih calon-calon yang kemudian duduk di DPR, tapi nyatanya mereka juga tidak merasakan mereka terwakili di legislatif. Itu mungkin yang membuat juga masyarakat tidak mau masuk ke dalam perdebatan ini, karena menurut mereka mungkin meskipun proporsional terbuka juga tidak sepenuhnya kemudian merepresentasikan apa yang dikatakan masyarakat, seperti itu. Baik, tadi kita sebelumnya sempat menyinggung kan bagaimanapun perdebatan dan argumentasi kita, ini keputusannya kan judicial review Mahkamah Konstitusi. Saya mau nanya nih ke Bang Ade dan Mas Dev ini. Ini probabilitasnya MK ini tiba-tiba nih, kan 8 partai udah nggak setuju nih, dan kalau kita anggap 8 partai merepresentasikan rakyat gitu. Tapi ternyata nanti keputusannya ternyata berbeda atau gimana kemungkinannya ini, Mas Dev? Ya, kalau ngomong kemungkinan, anything is possible ya. Dan ya kita harus prepare for worst case scenario. Walaupun kita yakin hakim-hakim MK memiliki hati nurani yang tinggi dan jiwa kebangsaan yang sangat besar dan benar-benar memahami dinamika demokrasi yang ada dan juga semangat akan kemajuan progresif Indonesia, pasti akan berpikir lebih di jalan yang jelas lah. Gitu. Dan juga kembali lagi juga gimana mengcounter daripada tuntutan tersebut gitu ya. Kan pasti ada kesempatan juga untuk kita melawan, untuk kita memberikan argumentasi daripada yang diajukan. Memang ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Tapi kan lucu kalau Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu juga. Walaupun orangnya berbeda, tapi ini keputusan lembaga. Kan cuma ada dua hal, konstitusional atau inkonstitusional, ya kan? Dulu dikatakan bahwa sistem proporsional tertutup itu inkonstitusional, yang konstitusional sistem pemilu proporsional terbuka. Loh, bagaimana tiba-tiba lembaga yang sama bisa mengatakan bahwa yang benar itu konstitusional itu yang tertutup, lalu kemudian tidak konstitusional terbuka?
Kan lucu kalau itu. Kalau MK itu final and binding. final yang Betul, banding. betul, iya. Kalau alasannya bahwa masyarakat tidak merasa, salah itu. Coba lihat polling semua. Semua polling bicara tentang proporsional terbuka, pilihan proporsional terbuka, coblos gambar atau pilihan di dalam coblos gambar atau coblos nama, 80% rakyat mengatakan bahwa pilih nama, yang dia mau pilih nama. Dia ingin mempunyai hak untuk memilih calon-calon wakilnya di parlemen. Bahwa kualitas parlemen kita yang masih belum memuaskan, itu proses konsolidasi demokrasi. Di situ bukan hanya pada rakyatnya, tapi juga pada elitnya. Dua-duanya adalah proses konsolidasi demokrasi. Kalau tidak puas dengan ini, mari kita perbaiki. Ada banyak cara memperbaikinya kok. Saya katakan tadi itu, campaign finance reform. Sudahkah kita melakukan campaign finance reform yang di dalam undang-undang ini, itu yang saya tulis dulu tahun 99, hampir sama. 23 tahun tidak ada kemajuan dalam campaign finance reform. Nah kalau begitu, bukan persoalan sistem pemilunya, Bung. Tapi persoalan adalah, kalau bicara soal ekonomi biaya tinggi, campaign finance reform, bukan juga persoalan kualitas demokrasi. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas demokrasi? Apakah dengan tertutup menjadi lebih akuntabilitasnya tinggi? Ini kan kita bicara tentang akuntabilitas. Lebih parah lagi kalau itu. Kalau tidak puas dengan sistem pemilu proporsional terbuka, mari maju. Sistem pemilu, ada banyak cara yang lain. Sistem pemilu campuran, model di Jerman. Sudah kita usulkan tahun 99. Tapi ditolak, katanya belum siap. Masa 23 tahun tidak siap? Pertanyaannya itu. Bang Andi dan juga Mas Steven juga, saya mau ke Pak Zainuddin juga. Selain statement bersama yang dilakukan kemarin, ada 8 partai yang menolak isu ini. Sebenarnya apa langkah lain mungkin pasca statement bersama tersebut, Pak Zainuddin, yang dilakukan oleh antar partai ini? Ya, Bung Pangeran, sebelum saya menjawab itu, jadi memang saya harus mengatakan bahwa pemilu 2024 ini dengan proses politik yang berjalan dalam hampir 5-6 tahun terakhir ini ada anomali ya. Dalam setiap pemilu kita itu dalam 5 tahun sejak Orde Baru sampai kemudian reformasi dan terakhir tahun 2007, setiap menjelang pemilu ada perubahan paket undang-undang politik. Dan anehnya begitu pemilu 2024 itu paket undang-undang politik ini diabaikan, dinegasikan dari DPR ya, dikeluarkan dari prolegnas. Ini jadi pintu awal dari kekisruhan kita untuk kemudian mengabaikan proses demokrasi yang sesungguhnya sudah berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah ini memang ada kekuatan politik yang merasa lebih punya kesempatan peluang untuk menang lebih besar. Jadi menggunakan momentum yang ada daripada hilang kesempatan. Ya, momentum saat inilah yang kemudian kita ingin menguasai parlemen, menguasai pemerintahan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran ada kekalahan ya kalau kemudian terbuka dengan melihat bagaimana kebijakan dari partai penguasa dan yang tidak memberikan kepuasan kepada publik, dan ini otomatis kalau diberikan kepada masyarakat untuk memilih ya mereka akan melihat bahwa ini wajah-wajah yang bisa memberikan harapan baru bagi parlemen dan memberikan nilai positif bagi para pemilih. Dan oleh karena itu maka kita ke depan apapun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Andi Malarangeng, oleh Bung Dev, ya ada di Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan permohonan yang sudah diajukan oleh saudara-saudara kita. Tapi bagaimanapun kita harus percaya bahwa Mahkamah Konstitusi 9 orang hakim itu adalah negarawan, dan di pundak mereka jangan melihat untuk kemudian proporsional terbuka atau tertutup, tapi melihat bagaimana Indonesia ke depan. Jadi jangan melihat Indonesia hari ini. Jadi Indonesia hari ini siapapun yang memimpin, siapapun yang berkuasa di parlemen, itu silih berganti datang dan pergi. Tapi Indonesia abadi untuk kemudian kita jaga bersama. Agar tidak boleh hancur negara ini hanya karena keinginan 1-2 kekuatan politik untuk menguasai parlemen, mulai dari DPR RI sampai dengan DPR provinsi dan kabupaten kota. Tapi tidak ingin menjaga Indonesia untuk lebih aman dan menjadi milik bersama bagi semua kelompok masyarakat dari kalangan atas sampai dengan akar rumput. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Zainuddin. Nah, tadi ada satu yang disinggung oleh Pak Zainuddin, ada kepentingan nih, kepentingan politik. Tadi sebelumnya juga Mas Dev sempat bilang, ini mungkin ada kepentingan yang lain. Saya menanya ke Mas Adnan sama Mbak Nini, kepentingan seperti apa ini kira-kira udang di balik batunya nih apa nih? Yang kenapa isu ini tiba-tiba jadi muncul? Bagaimana Mas Adnan dulu mungkin? Gini, saya sebenarnya nggak kaget ketika partai-partai itu kemudian menjadi satu berkonsolidasi untuk menolak opsi ini. Karena memang gini Bang,
setelah kita menerapkan proporsional terbuka, memang pembiayaan politik jadi tinggi. Kemudian kampanye itu berpusat pada personal. Artinya bahkan misalnya data di 2019 pemilu itu lebih dari 80% pembiayaan kampanye itu dibebankan kepada calon. Karena memang kita juga sadar partai politik juga tidak diberikan dana yang memadai oleh negara untuk kemudian menyuplai misalnya calonnya untuk bisa kampanye. Nah, ketika sistem ini kemudian dikembalikan tertutup misalnya, atau ketika misalnya sistem ini dikembalikan tertutup, maka kemudian partai-partai dengan anggaran yang tidak memadai itu kemudian dituntut untuk bersaing, dan kemungkinan juga suplai dari caleg-caleg yang biasanya memang mereka mendominasi suplai itu bisa jadi bisa terpangkas begitu. Dan itu juga akan berpengaruh pada partai-partai yang memang tidak punya logistik yang memadai untuk bersaing dalam kampanye politik seperti itu. Baik. Kepentingan apa, Mbak Denis? Ya, Apa yang akan terjadi kalau ini sampai panas gini seperti ini? Ya, kalau saya melihatnya gini, Mas Pangeran. Jadi undang-undang pemilu kita ini kan nggak diubah ya. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dulu sempat mau diubah. 2020 tuh saya rasa sudah sampai balik bahkan. Tapi di awal 2021 ketika pemerintah ngasih statement undang-undang pemilu tidak diubah, selalu kemudian DPR juga ya udah ini nggak diubah. Nah, ketika undang-undang pemilu tidak diubah, ya untuk mengubahnya ya lewat Perpu atau ke Mahkamah Konstitusi kan, uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melihat ini upaya, karena ini nih tadi di DPR-nya dan pemerintahnya nggak mengubah, lalu ya dibawalah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memutuskan kita mau pakai sistem pemilu yang mana, itu nggak bisa lewat Mahkamah Konstitusi karena ini open legal policy. Di Undang-Undang Dasar kita itu kan nggak disebutkan pakai sistem pemilu yang mana. Beda dengan Pilpres. Di Pilpres itu ya disebutkan kan harus suara mayoritas, harus punya 20%. Harus pemilihan langsung dan lain sebagainya. Tapi untuk pemilu legislatif kan nggak disebutkan pakai sistem yang mana gitu. Dan ini kan pilihannya pembuat undang-undang, dan MK tidak bisa bilang sistem yang satu konstitusional, sistem yang lain inkonstitusional gitu ya, misalnya nanti dalam putusan ini. Dan yang perlu jadi pertimbangan MK juga adalah ini tahapan pemilu kan sudah dimulai. Yang namanya tahapan pemilu kan predictable prosedur. Prosedurnya harus bisa diprediksi gitu ya. Sistem pemilunya terbuka atau tertutup ya, harus pasti sistem pemilu itu harus pasti, dan ini harus menjadi pertimbangannya Mahkamah dalam memutuskan gitu ya. Dan menurut saya yang bisa dilakukan MK adalah membuat prinsipnya. Sama halnya ketika MK memutuskan pemilu serentak, kan MK nggak bilang yang namanya pemilu serentak itu 5 kotak satu-satunya seperti sekarang, tapi MK membuat rambu-rambunya bahwa pemilu itu harus serentak presiden, DPR, dan DPD, varian lainnya terserah pembuat undang-undang pemilu gitu ya. Kenapa DPR, Presiden, DPD jadi satu? Salah satu upaya untuk memperkuat sistem presidensil. Nah, itu kerangkanya. Begitu juga dengan ini uji materi terbuka tertutup ini gitu. MK nggak bisa bilang terbuka atau MK tidak bisa bilang tertutup, tapi kerangkanya gitu. Jadi disampaikan dana kampanyenya juga harus diatur dong gitu, supaya nggak yang dirasakan teman-teman partai politik kan ini sangat liar gitu ya, misalnya biaya tinggi dan lain sebagainya. Karena memang kita ada limit untuk menyumbang, tapi kita nggak ada limit untuk spending misalnya, sehingga ya orang yang punya uang ya masalah manajemen fund-nya makanya bisa jadi kemana-mana, dan saya rasa jadi sumber masalah juga. Nanti sudah terjadi di masa lalu, mungkin akan terjadi juga nanti di masa depan. Kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lihat, kita akan sekali lagi kita kasih kepaham kepada Anda semua soal wacana pemilu proporsional tertutup. Tetap bersama kami, dikasih paham. Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kalau kita lihat, kita sering melihat banyak orang yang mengatakan, NGO, juga beberapa kalangan masyarakat sipil merasa bahwa demokrasi Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir, kalau tidak mengalami kemunduran bisa dibilang stagnansi, Bang Andi. Apakah ini ada satu sinyalemen bahwa kita memang berada dalam situasi yang mungkin kita perlu waspada gitu, Bang Andi? Memang betul sekali bahwa proses konsolidasi demokrasi di hampir semua negara demokrasi tidak bisa di-taken for granted. Dulu orang bilang, oh Anda point of no return. Nggak, selalu ada kemungkinan U-turn dalam proses konsolidasi demokrasi. Saya juga khawatir bahwa isu-isu tentang kembali ke proporsional tertutup ini, pilih gambar partai bukan lagi pilih orang, itu nanti tadi sempat dikatakan Bung Dev,
kemudian merembet-rembet. Nanti pilih kepala daerah oleh DPRD aja, nggak usah pilih orang. Nanti habis itu pilih presiden. Oh, pilih presiden nggak usah pilih MPR aja nanti. Ini semua merembet-rembet semua. Karena semua alasannya itu, kalau pilih orang nanti akan ada biaya tinggi lah, ini liberal lah, apa segala macam. Yang intinya adalah mau mengambil alih hak rakyat untuk memilih orang-orang tokoh-tokoh yang mau dijadikan pemimpin, apakah di parlemen maupun di eksekutif, baik di daerah maupun di pusat. Ini model-model begini, sudah ada ini model-model begini. Kita tiup-tiup, ditiup-tiup mulai terasa urusan pemilihan langsung, DPR, kemudian nanti juga kepala daerah maupun presiden. Karena itu, kalau saya begini, justru bagusnya adalah sekarang ada partai yang katanya mendukung proporsional tertutup. Pilih gambar aja, nggak usah pilih orang. Biar partai saja menentukan semuanya. Oligarki partai dan elit partai lain menentukan semuanya. Baguslah. Biar rakyat titeni. Kalau artinya titeni bahasa Jawa itu memperhatikan partai mana yang mau mengebiri hak rakyat dan partai mana yang memperjuangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Pilih partai yang memilih pemimpin, memberikan dan memperjuangkan hak rakyat. Kira Tegas begitu. itu. Ngomong pakai bahasa Jawa. Tegas itu Bang Andi. Jelas itu. Ya, apa ya, memang kita kan ya perlu melihat juga konteks masyarakat hari ini gitu ya. Selain tadi survei ya disebutkan bahwa masyarakat lebih prefer proporsional terbuka, dan kalau kita lihat data pemilu 2019 bahkan sebelumnya, orang lebih banyak yang milih calon sebetulnya gitu ya. Artinya mau dia di nomor 7 dia punya kesempatan yang sama, karena di proporsional terbuka ini kan rakyat tuh setidaknya punya kuasa gitu ya menentukan siapa yang menjadi preferensinya gitu. Beda dengan proporsional tertutup, di mana tempat pemilih gitu ya, karena ketika itu ditentukan oleh partai ya ruang pemilih kan tertutup sama sekali, nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu mekanismenya, kenapa si A di nomor 1, kenapa si B di nomor 2 gitu ya, dan itu hilang. Ini yang mulai pelan-pelan ya, bahkan tadi kalau disebutkan pilkada sekarang aja udah pakai penjabat gitu ya, yang jangka waktunya cukup panjang, daerahnya banyak gitu ya. Kita nggak bisa memilih kepala daerah di 2022 dan 2023. Jadi kembali lagi bahwa yang ada di Undang-Undang Pemilu kita yang pasti gitu ya, Undang-Undang 7 2017 yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, dan saya yakin sebetulnya ketika pemerintah dan DPR memutuskan undang-undang ini tidak diubah, partai politik kan harusnya sudah siap gitu ya, karena ini kan keputusannya kan 2021, artinya aturan mainnya tuh sudah diketahui sejak lama gitu ya. Jadi artinya partai ya bersih. Saya tambahkan lagi, sekarang sudah mulai berlaku ini apa? Itu otorita di IKN Nusantara. Kepala otorita itu tidak dipilih oleh rakyat. Di mana dalam sebuah sistem pemerintahan tidak dipilih oleh rakyat? Baik. Nah, ini mulai merembet-rembet yang begini, hati-hati. Slippery slope. Slippery slope. Jadi bisa aja kemana-mana nanti, Mas Adnan. Sebenarnya gini, yang lebih diinginkan rakyat itu hari ini adalah demokrasi internal partai politik yang mungkin harus didorong. Momentum ini kan memang sebenarnya menjadi salah satu pengingat kita bahwasanya pasca reformasi ketika lembaga-lembaga yang lain itu mencoba memulai demokratisasi ya, tapi partai politik itu adalah organ salah satu yang paling lama prosesnya. Sekarang kalau kita misalnya kita balik, ketika proporsional terbuka, masyarakat pun tidak diberikan argumentasi yang jelas, misalnya kenapa calon nomor urut 1 itu harus ini, nomor urut 2 itu harus ini, nomor urut 3 itu harus ini. Itu pun kan masyarakat tidak diberikan argumentasi yang jelas. Dalam proses kandidasi, itu pun tidak ada semacam keterbukaan di publik. Itu kan juga jadi problem, jadi catatan gitu loh. Karena memang meskipun proporsional terbuka atau tertutup, tapi kalau partai politik hari ini masih saja tidak melakukan demokratisasi internal, saya rasa hasilnya akan sama saja. Masyarakat tidak akan pernah menerima calon-calon yang memang itu punya kapabilitas, punya kapasitas, meskipun proporsional terbuka. Apalagi misalnya proporsional tertutup, karena masyarakat hampir pasti tidak dapat memilih orangnya secara langsung, tapi partai politik. Seperti itu. Mas Dave, sebagai partai yang juga berada dalam pemerintahan, kita ngomongin kualitas demokrasi Indonesia, semenakutkan yang tadi dibilang oleh Bang Andi kan sekarang Indonesia itu, Mas? Ya, jangan berpikir pesimis dulu gitu, tapi tetap harus waspada ya kita kan ini yang
yang kita dari 9 partai politik yang ada di parlemen, 8 menolak kembali ke tertutup. Hanya 1 yang mengatakan yang tertutup, yang lain maunya terbuka. Nah, jadi semangat akan cinta akan demokrasi dan itu masih tetap ada, masih tetap kuat. Jadi kewaspadaan itu wajib kita tingkatkan, harus kita awasi dan juga terus kita saling mengingatkan. Jangan sampai kejadian slippery slope yang tadi Pak Andi sampaikan itu benar-benar terjadi dan akhirnya kita jadi kemunduran luar biasa. Bisa-bisa bukan mundur 23, 24 tahun lagi, bisa mungkin mundur 50 tahun lagi ke belakang. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai di era demokrasi terbuka di mana segala macam hal informasi itu dapat mudah gali, itu semua dihancurkan hanya untuk kepentingan elit oligarki sekelompok orang saja. Baik. Saya mau ke Pak Zainuddin terakhir, masih bersama dengan kami. Singkat aja Pak, apa yang perlu kita waspadai Pak? Sekaligus jadi closing statement kita. Jadi, silakan. Saya harus memulai bahwa kenapa kita dulu ingin dan berusaha kuat untuk menumbangkan reformasi. Karena di sana ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan membiarkan kroni-kroni berjalan dan besar. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kita, ya, Pak Andi di sini, ada Bung Dev, kemudian ada Mbak Nisa, Bung Adnan. Untuk kemudian ya kalau begitu harus sampai di sinilah Orde Baru dan kita mulai dengan Orde Reformasi. Tapi kalau kemudian kita balik lagi apa proses demokrasi yang sedang berjalan baik ini ke belakang, ya sama artinya kita membiarkan melanggengkan nepotisme orang yang dekat dengan ketua partai yang kemudian akan mendapat nomor 1, 2 dan yang tidak ya tunggu dulu. Kemudian yang saya khawatirkan Bung Pangeran ini kemudian akan melanggengkan dan memang menginginkan agar dinasti di partai politik itu tidak boleh berganti. Jadi cukuplah kepada orang yang sama dari pemilu ke pemilu, dari tahun ke tahun, dan kemudian ya jabatan pimpinan partai sampai mati sekalipun tidak perlu diganti. Oke. Makanya kita harus apresiasi kepada Golkar, misalnya berbagai macam perdebatan dan panas pada saat muktamar atau munas itu, tapi ujungnya tetap meyakinkan bahwa kita adalah partai politik yang mempersiapkan demokratisasi. Baik. Demikian juga di kami. Terima kasih Pak Zainuddin, mohon maaf karena waktu kita telah habis. Partai yang 2-3 periode, 1 periode selesai. Baik, terima kasih. Saya rasa kita bisa mendapat satu benang merah gitu bahwa kita tidak ingin demokrasi Indonesia ini bukan hanya jalan di tempat, jangan sampai mundur ke belakang. Ya, jangan sampai kita kembali ke masa-masa di mana kita tidak berada dalam kondisi yang demokratis sama sekali. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Ninis, Bang Andi, Mas Adnan, Mas Dev, dan juga Pak Zainuddin dalam Semangat Online. Demikian akhir dari Kasih Paham untuk episode kali ini. Saya mengajak Anda semua untuk mengikuti isu politik Indonesia, karena politik bukan soal siapa-siapa, bukan soal bapak-bapak di Senayan sana, tapi politik itu soal kita semua. Sampai jumpa.